Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina bil qasim Muhammad wa ala alihi thayyibin thahirin wa atullahi a'dallahi dzalimin al awwalin wal akhirin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Tema yang akan saya sampaikan ini adalah tentang operasi Badai Al-Quds, kemudian axis of resistance dan perubahan geopolitik ya di Asia Barat, shifting geopolitik di Asia Barat. Dan semoga saja teman-teman mengikuti ya perkembangan yang terjadi di Timur Tengah, terutama di Gaza dan juga Palestina, sehingga mungkin cepat bisa memahami kira-kira apa yang ingin saya sampaikan. Pertama tentang operasi Badai Al-Quds ya. Operasi Badai Al-Quds yang dilaksanakan atau yang di-create oleh pejuang di Gaza pertanggal 7 Oktober itu bagi Palestina ya. Jadi bagi Palestina sendiri itu adalah sebuah perjuangan, sebuah momen yang sangat spektakuler juga. Jadi bukan hanya orang asing yang melihat itu sebagai satu hal yang spektakuler, bahkan orang-orang Palestina sendiri itu melihat itu sebagai sebuah prestasi yang luar biasa, operasi militer dan juga operasi intelijen yang dilakukan oleh para pejuang Palestina. Nah, operasi ini didesain oleh Brigade Qassam ya, komandannya kan Muhammad Deif ya. Jarang dia nggak pernah kita lihat mukanya seperti apa, tapi dia adalah komandan dari Brigade Qassam. Nah, dalam beberapa tulisan saya sering menyebutkan sebagai operasi Badai Al-Quds itu dilakukan oleh Palestine Resistance Forces. Gitu. Kenapa saya bilang begitu? Karena di situ banyak sekali grup-grup perlawanan, brigade-brigade perlawanan dari berbagai ideologi yang bekerja sama yang dipimpin oleh Hamas untuk melakukan perang ini. Nah, kalau misalnya media asing atau media barat, bahkan juga politisi barat tuh, bahkan juga sebagian dari media di sini dan juga para pengamat di sini itu sering dia bilang direduksi sebagai sebuah perlawanan Hamas semata. Jadi dilokalisir ini hanya permasalahan Hamas. Ini tentunya satu hal yang tentunya salah dan sengaja itu dilakukan untuk mengunderestimate, mereduksi, melokalisir musuh dari Israel itu. Padahal itu adalah keseluruhan dari rakyat Palestina. Jadi kalau misalnya di Gaza sendiri dan juga di tepi barat ya. Di Gaza sendiri itu ada Brigade Qassam, itu yang dimiliki oleh Hamas. Di sayap militernya ada Brigade Al-Quds dari Jihad Islam. Kemudian juga ada Brigade Al-Aqsa, itu yang sayap militernya Fatah. Oke. Jadi kalau misalnya ada Fatah sama Hamas berantem, nah itu kan sebenarnya itu satu yang di-create, yang diciptakan. Jadi sebagian besar dari Fatah itu sendiri juga melakukan perlawanan terhadap rezim Zionis Israel. Kemudian juga ada PFLP yang dia mempunyai Brigade Abu Ali Al-Mustafa. Jadi ideologinya Marxis sosialis kan gitu. Dan gabungan di situ banyak juga orang Kristen, orang Muslim yang ada di situ yang ini punya ideologi itu, dia ikut berperang juga. Ada juga kelompok yang namanya Brigade Mujahidin yang ada di Gaza. Jadi semuanya ini bekerja, belum ada kelompok-kelompok kecil yang lain ya. Kelompok-kelompok kecil yang lain. Ini semuanya bekerja sama untuk melaksanakan operasi pada 7 Oktober itu. Nah, bagi Palestina
bagi Palestina ini juga suatu hal yang spektakuler, yang membangun arti pentingnya adalah membangun kepercayaan diri bangsa Palestina itu sendiri. Jadi kepercayaan diri itu tumbuh, kan gitu. Ya, kepercayaan itu tumbuh bukan hanya pejuang di Gaza, tapi juga seluruh Palestina. Dan ini memberikan harapan juga bagi orang yang mendukung Palestina, bahwa yang kita dukung itu memang benar-benar dia memang siap bertarung dan siap katakanlah untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Palestina. Itu arti pentingnya bagi Palestina sendiri. Makanya itu dilakukan. Kalau operasi 11 Maret di Jogja, ya itu kan cuma 6 jam yang dilakukan oleh Pak Harto. Ya kan? Itu kan sengaja dilakukan 6 jam menduduki Jogja untuk menunjukkan bahwasanya Republik ini masih ada. Kan gitu. Nah, operasi Badai Al-Quds ini lebih besar lagi, 40 hari. Sekarang hari dan Palestina ataupun Gaza ini dikepung oleh kekuatan-kekuatan dunia, the empire lah. Ya, the West Empire yang diwakilin oleh Amerika sebagai kepalanya. Nah, operasi ini sangat memukul Israel. Ya, sangat memukul Israel. Sangat memukul. Jadi saya menolak kalau misalnya ini adalah rekayasa insider sendiri, false flag apa segala macam. Ya, tidak bisa karena under control, ya tidak bisa dikontrol nih. Jadi kalau misalnya false flag kayak misalnya 9/11 kan gitu kan, sebentar kejadian kemudian itu dijadikan justifikasi untuk menyerang katakanlah Afghanistan, kemudian Irak, ya, kemudian Amerika menciptakan ilusi ancaman terorisme di seluruh dunia, dikejar-kejar sana sini, termasuk juga proyek internasional yang lain. Nah, ini kelihatan seperti false flag karena Amerika tidak mau ada investigasi internasional atas kejadian itu, ya kan? Ketika 9/11. Nah, berbeda dengan yang ada di Israel ini akan ada investigasi, bahkan aman dari intelijen militer, dia mengakui ini sebuah kesalahan, dia minta maaf. Kemudian juga Shin Bet, ya, Shin Bet itu adalah polisi rahasia Israel juga menyatakan itu adalah sebuah kesalahan dan dia malu. Di seluruh militer Israel termasuk juga politisi itu minta maaf kepada rakyatnya atas kelemahan yang terjadi di operasi Badai Al-Quds 7 Oktober itu. Nah, untuk menyelamatkan Israel yang hancur ini, pada hari kedua 8 Oktober itu Amerika, tentara khusus Amerika Delta dan juga Marinir itu sudah datang ke Israel. Jadi yang menyelamatkan Israel pada goncangan 7 Oktober, 8 Oktober itu sudah tentara Amerika yang bekerja. Jadi bukan Israel sendiri. Karena Israel diliputi perpecahan di antara mereka militer, sipil, ya. Sipil ini politik, ya. Politik Yahudi ekstremis dan juga Yahudi liberal. Nah, ini kan di internal militer intelijen juga saling tuduh, saling menyalahkan. Makanya kan buru-buru Amerika datang, ya, Joe Biden datang, kemudian juga Perdana Menteri Inggris datang. Ini jarang sekali terjadi dan sangat cepat sekali. Dan ada pergerakan dari CENTCOM itu Central Command di Timur Tengah. Jadi kalau misalnya Amerika itu the empire itu dia punya lah, kalau Indonesia itu ya di bawah Asia Pacific Command. Tapi karena itu adalah Central Command komando Amerika di daerah Timur Tengah dan juga Asia Tengah. Itu semua memerintahkan semua aset Amerika, ya, logistik militer Amerika yang ada di Timur Tengah itu langsung dibawa ke Israel untuk membantu Israel. Nah, ini ini arti penting dari operasi Al-Quds itu sendiri. Pertama tadi bagi internal itu memberikan kepercayaan, bagi eksternal Israel itu operasi ini membuat mereka mempertanyakan, kepercayaan dirinya hilang dan dia mempertanyakan tentang masa depannya. Apalagi operasinya ini berjalan sampai
42 hari. Dan tidak ada yang bisa dilakukan oleh Israel kecuali apa? Mentarget sasaran sipil. Semua target yang ada di Gaza ya kira-kira ini 90% lah ya, bahkan mungkin 100%. Itu semua sasaran sipil yang dilindungi oleh Geneva Convention 4 ya, itu hukum humaniter internasional yang mengatur bagaimana perang itu dilakukan. Jadi kalau misalnya kita kritik Israel, oh kenapa ini? Loh, kan kenapa Hamas tidak bisa membela? Kan ada nih, kalau Israel itu kan dia akan menyalahkan, jadi dia ngebom Gaza kemudian dia akan menyalahkan. Loh, tentara Hamas dia selamat, dia ada di terowongan. Kenapa ini tentara rakyat sipilnya itu jadi bikinin bunker di bawah tanah sehingga dia tidak mati? Kita tidak menyalahkan nih tentara tentara Israel yang melakukan bombardir terhadap Gaza yang itu menyalahi hukum humaniter internasional, dan semua itu adalah dilindungi oleh hukum humaniter internasional. Kita lihat ada kasus di Bucha di Ukraina, ya kan, ketika perang Ukraina itu jadi perbincangan dunia, ya kan, terjadi perbincangan dunia, padahal itu ternyata operasi yang bikin adalah tentara Ukraina sendiri, ya, dia memfoto apa segala macam, katanya ini korban sipil yang dilakukan oleh tentara Rusia, tapi itu kan sempat itu mewarnai seluruh berita-berita internasional pada waktu itu. Itu arti penting dari operasi Badai Aqsa. Operasi Badai Aqsa tanggal 7 Oktober ya. Nah, kemudian tentang peran dari the axis of resistance. Jadi ada istilah ya di dunia Islam, khususnya di Asia Barat. Jadi kalau misalnya kita menyebut itu, sebaiknya itu kalau orang Indonesia itu menyebutnya Asia Barat. Jadi kalau panggilan Timur Tengah itu kan dilihat dari Eropa, makanya orang Eropa itu melihat wilayah itu sebagai Timur dan Tengah gitu. Padahal sebenarnya enggak. Sebenarnya itu adalah Asia Barat, bagian dari Asia. Kan ada Asia Timur, ada Asia Barat, Asia Selatan, Asia Tengah. Nah sekarang ini kan orang sering menyebut itu sebagai Asia Barat, memang di Asia Barat kan gitu. Tapi kalau orang Eropa dulu nyebutnya itu karena dia yang melihat kan gitu. Tapi yang benernya kalau kita menyebut secara geografi ya itu kita sebutnya sebagai Asia Barat. Tentang kelompok-kelompok resisten. Jadi ada istilah di sana itu namanya axis of resistance. Axis of resistance itu siapa aja sih? Selain pejuang yang ada di Palestina, ada juga Hizbullah yang ada di Lebanon, kemudian perlawanan yang ada di Suriah, kemudian perlawanan Islam yang ada di Irak, kemudian ada perlawanan Ansarullah yang ada di Yaman ya, yang pemerintah Yaman dengan ibu kota di San'a. Ini sering disebut dengan circle of resistance. Jadi lingkaran perlawanan lah di daerah sana yang saling membantu. Bahkan mereka bersumpah tidak akan meninggalkan Gaza sendirian, tidak akan meninggalkan Palestina sendirian. Kita sudah melihat ada berapa kali ya, 6, 7 kali atau 8 kali operasi cruise dari Yaman ya. Kemudian juga ada drone yang diluncurkan dari Yaman yang jaraknya cukup jauh, sekitar 1.500 km dari wilayah Yaman tuh. Bahkan Indonesia aja tidak mempunyai senjata itu, saya pikir ya, nggak punya ya. Karena saya ngelihat ATGM aja masih susah tuh, yang dari Enland, yang dari itu juga cuman berapa meter, nggak ada 1 kilo. Nah ini rudal balistik yang di daerah Eilat ya, Israel itu dilakukan oleh pejuang dari Yaman yang dia menyatakan perang terhadap Israel. Dan terakhir dia menyatakan perang terhadap semua kapal yang ada di Laut Merah ataupun Babul Mandeb.
ya. Nah, ini sudah dilakukan. Kemudian juga serangan dari Suriah, ya pejuang Islam yang ada di Suriah dan juga yang ada di Irak. Semuanya nyerang pakai rudal yang sampai Elliot atau pakai drone yang sampai Elliot. Nah ini bahkan kapal Amerika yang ada di Laut Merah dia menyatakan dia katanya men-take down ya sebagian drone yang dari Yaman. Kita tidak tahu benar atau tidaknya. Katanya juga rudal yang dari Yaman itu ditangkis oleh air defense-nya Israel yaitu Arrow ya, yang paling canggih. Jadi air defense yang paling canggih Israel kan Arrow untuk mengatasi rudal balistik. Tapi kalau kita berbicara tentang air defense system itu tidak ada yang berani menyatakan 100% sukses, enggak ada. Jadi kalau air defense itu kalau misalnya 67% sukses itu sudah bagus. Gitu. Jadi kalau kita ngomong 70% atau 8 apalagi Israel klaimnya sampai 90%. Ya monggo enggak ada masalah. Tapi kalau misalnya dia bisa nyerang rudal balistik yang dia kecepatannya ya, meskipun rudal balistiknya masih rudal balistik biasa yang lintasannya bisa dideteksi, tapi dengan kecepatan katakanlah 8 Mach itu bukan pekerjaan yang mudah ya. Bahkan Amerika beberapa kali dia latihan anti rudal balistik, beberapa kali dia gagal. Banyak gagalnya dibanding berhasilnya. Apalagi kalau misalnya sekarang ini sudah zamannya rudal hypersonic misalnya. Ini tentunya menjadi pertanyaan tentang sistem air defense yang dimiliki oleh semua negara. Nah, kemampuan Palestina dan juga kemampuan Axis of Resistance dalam mendukung perjuangan Palestina ini tentunya akan menggeser, akan merubah kecenderungan geopolitik Asia Barat itu sendiri. Kalau misalnya kita lihat hasil dari konferensi tingkat tinggi kemarin di Riyadh, Liga Arab dan juga organisasi konferensi Islam gabungan, meskipun di situ kelihatan sekali terjadi perbedaan ya. Yang keras katakanlah yang dipimpin oleh Iran sampai orang-orang Islam, negara-negara Islam harus kirim senjata ke Palestina. Kan gitu. Negara-negara Islam harus menyatakan bahwa ya, harus menghukumi dan menyatakan bahwa tentara rezim Zionis Israel itu sebagai organisasi teroris. Ya kan? Membawa ke pengadilan kriminal internasional. Ya tentunya selain terus meminta negara-negara Arab tidak memberikan ruang udaranya digunakan oleh militer Amerika untuk melakukan operasi bantuan terhadap Israel. Kemudian usulan dari Iran lagi misalnya embargo oil ya, embargo minyak terhadap semua negara Arab nih, dan Islam itu embargo minyak terhadap Israel. Meskipun di situ terjadi perbedaan dan itu tidak bisa menjadi resolusi ya, tapi itu satu hal yang diperdebatkan dalam konferensi itu juga sudah bagus. Saya melihatnya di situ. Meskipun pada akhirnya ya resolusi itu hanya berhasil berusaha untuk menghentikan perang dan mengirim bantuan kemanusiaan ke Gaza. Meskipun hasilnya itu, tapi perdebatan di dunia Islam, di OKI dan juga Liga Arab itu menurut saya ada pergeseran. Karena sebelumnya hal-hal yang seperti itu tidak pernah dibicarakan. Bahkan ada dua kekuatan yang jelas ya, yang mendukung ini misalnya kan Iran, Syria, Irak, Libanon, banyak sekali, banyak negara juga. Dan yang menolak ini misalnya Saudi karena dia mempunyai hubungan katakanlah dagang minyak dengan ini, termasuk juga Emirat. Termasuk mutus hubungan diplomatik juga nggak bisa. Itu ada Bahrain, tapi saya ngeliat itu hampir sama kekuatannya. Ya, hampir sama kekuatannya. Jadi
ada blok-blok yang di situ yang menurut saya akan merubah pergeseran politik di Asia Barat itu lebih kepada kemandirian dan juga ingin lepas dari kekuatan hegemoni Barat. Itu yang saya lihat di situ. Ya, itu yang saya lihat. Ada perdebatan yang sangat keras di situ, tapi dia tidak sampai pecah, masih menjaga keutuhan. Cuman arahnya akan terlihat dari hasil dari perang yang ada di Palestina ini. Karena kadang orang-orang Arab ini juga harus diberikan kepercayaan diri. Kalau misalnya gue ngelawan Amerika Israel ini gue berani nggak? Gue punya nggak? Karena semua senjata negara-negara Arab itu dari Amerika, Israel dan juga Eropa. Inggris terutama ya, Inggris, Prancis, Amerika sama Israel. Ya, jadi itu memang bukan tidak, ya memang merdeka, tapi tidak merdeka 100%. Kayak Indonesia ini, saya bilang tidak merdeka 100%. Karena begitu kita menggunakan persenjataan dari Amerika, kita dianggap sebagai aliansinya dari Amerika. Jadi senjata itu sebagian dari aliansi itu sendiri. Kayak begitu. Ini waktunya, sudah habis ya. Sedikit lagi. Aspek penting dari Palestina ini, jadi kenapa sih ya? Ada pertanyaan, kenapa sih Israel ini sangat-sangat disayang oleh Amerika, katakanlah, sangat-sangat bahkan mengorbankan pamor Amerika itu sendiri. Semua orang memaki, bahkan di Amerika juga memaki pemerintah Amerika. Di Eropa semualah demonstrasi, nggak ada mukanya lagi Amerika. Kenapa sampai dia itu mati-matian membela Israel? Kenapa? Jadi kenapa sampai mati-matian dia? Kenapa? Apa arti pentingnya Israel ini? Apa arti pentingnya Palestina ini? Nah, kalau misalnya ini tentang geostrategis wilayah ya, itu dari zaman dulu sampai sekarang. Itu kenapa mungkin Nabi yang banyak diceritakan, yang sering konflik di situ, ya di situ itu. Karena kalau misalnya Anda ngelihat wilayah yang Anda sebut sebagai Timur Tengah, di situ ada Laut Merah, terusan Suez, ada Afrika, ini ada Asia, ada Teluk Persia, kemudian juga ada Mediterania. Di situ adalah hub dari 3 benua, ya, 3 continental hub, ya. Jadi 3, Asia, Afrika dan Eropa. Ini arti pentingnya. Itu semua orang ahli geopolitik, geostrategis, geomiliter dibilang kalau misalnya menguasai Timur Tengah ini berarti menguasai dunia. Makanya Eropa akan mati-matian untuk menjaga Israel, mati hidup. Karena dominasi Timur Tengah atau dominasi terhadap Palestina dan juga Timur Tengah itu dominasi terhadap seluruh dunia Islam. Teorinya itu seperti itu. Jadi kalau misalnya pemimpin Iran ya Ayatollah Said Ali Khamenei mengatakan bahwasanya Palestina itu adalah apinya Islam, ya benar. Apinya Islam. Itu yang bisa menyedot, yang bisa menjadi magnet, yang bisa mengumpulkan seluruh dunia Islam, bahkan Sunni sama Syiah. Orang sekarang tidak ada yang ngomongin lagi Sunni sama Syiah. Ya kan? Di Palestina Sunni, tapi senjata-senjata yang untuk membantu orang Sunni dari orang Syiah, gimana lagi? Kan gitu kan. Sebenarnya juga orang Iran kalau bisa jangan didominasi oleh orang Syiah dong. Kalau bisa Indonesia yang Sunni atau Arab Saudi yang Sunni atau Turki yang Sunni juga kirim senjata dong. Bahkan kan mengajak seluruh dunia Islam, bukan hanya saya. Kan gitu. Kita ini udah diembargo selama 40 tahun. Ini kita juga jauh dari wilayah Palestina kan gitu. Kalau Rusia sama Ukraina itu kan berbatasan darat. Kelihatan. Bantuannya jelas. Tapi kalau Iran itu kan harus tabrakan dengan negara-negara Islam sendiri yang dia pengaruh Amerika itu sangat kuat. Jadi tidak mungkin secara logistik militer tidak mungkin. Makanya kan strateginya kalau menurut saya strateginya Iran itu mempersenjatai semua perlawanan di sekitar Palestina itu. Jadi pada dasarnya Israel itu sudah dikepung oleh rudal dari wilayah sekitarnya itu. Oleh yang Barat mengatakan aktor bukan negara.
tapi itu real, yang hidup, yang tumbuh dari sesuatu yang natural, dialektika natural di wilayah itu. Hizbullah itu kan dialektika natural di wilayah Libanon ketika pemuda-pemuda Libanon ingin mengusir Israel dari tanahnya. Meskipun dia sudah pergi, Hizbullah tidak mau melepas senjatanya karena ancaman itu nyata, setiap hari bisa datang Israel. Begitu. Begitu juga di wilayah-wilayah yang lain. Oke, itu arti pentingnya geostrategis, geoekonomi, apalagi Anda bilang apalagi Saudi ya, kalau di wilayah Timur Tengah Saudi minyaknya 10 juta barrel per day, Irak zaman jayanya sampai 8 juta barrel per day, kemudian Iran zaman jayanya 6.500.000 per day, belum negara-negara yang lain ini tentunya dengan menguasai sumber energi ini kan menguasai dunia itu sendiri. Bahkan Amerika mencetak dolar berdasarkan apa? Istilahnya petrodolar yang dijamin oleh minyaknya orang-orang Islam. Nah, jadi memang Palestina ini kenapa meskipun kecil itu dibicarakan oleh seluruh politisi dunia ya karena efek yang akan ditimbulkan itu sangat besar sekali. Termasuk juga Indonesia. Termasuk juga di Indonesia, cuman Indonesia memang kalau ambil posisi itu agak pelan-pelan terus, ya kan? Pelan-pelan, menunggu, kan gitu. Jadi apa ya? Saya tidak tahu apakah memang Indonesia secara politik itu didesain seperti itu untuk selalu lambat. Jadi katakanlah pembelaan terhadap Palestina selalu menunggu Amerika itu sampai sejauh mana, itu disesuaikan humanitarian aid, ceasefire apa segala macam seperti itu. Dan juga two state solution. Kan gitu. Indonesia kan gitu kan, two state solution, padahal two state solution udah mati dari kemarin-kemarin, tapi kan tetap itu dijadikan sebagai argumentasi politik yang dibawa oleh bahkan sebagian besar dari negara-negara OKI. Kalau Iran sendiri di dalam pertemuan kemarin itu kan menawarkan solusikan satu negara untuk seluruh rakyat Palestina, baik Yahudi, Kristen dan juga Muslim, yang ditentukan oleh kotak suara referendum. Bapak, kan lebih demokratis. Bapak, dan Bapak, saya pikir ke depan memang itu solusi yang rasional meskipun secara politik masih berat saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas wawasan yang diberikan oleh Bapak Yusdra Mustahid Hasim atas materi yang diberikan.